Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah energi terbarukan, tentang potensi sumber energi terbarukan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Zaki, NIM 190491034 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit potensi energi terbarukan di wilayah kota saya sendiri, yakni Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Aspek utama tugas ini yang pertama membahas potensi besaran listrik yang dihasilkan dari masing-masing sumber energi baru terbarukan. Kedua, perkiraan kebutuhan energi listrik dihitung untuk mengetahui perkiraan potensi demand di kota saya sehingga dapat diketahui seberapa besar suplai EBT atau energi baru terbarukan terhadap kebutuhan listrik. Yang ketiga yaitu susunan skenario penggunaan energi listrik kota saya untuk memperkirakan kebutuhan listrik tahun 2025 dan tahun 2050 berdasarkan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Tahap keempat adalah menyusun bauran energi kota saya tahun 2025 dan 2050 sehingga hasil akhir dari analisis ini dapat diharapkan menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan terkait energi dalam rangka mendukung target bauran energi nasional. Yang pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan atau disebut juga renewable adalah energi yang dapat terus-menerus digunakan dan tidak akan pernah habis. Energi terbarukan sebagai pembangkit listrik ada 7 macam, yaitu air, angin, biomasa, biogas, panas bumi, matahari, dan gelombang laut. Kebijakan dalam pengembangan energi terbarukan dalam konservasi energi adalah suatu konsep untuk mewujudkan sistem penyediaan dan pemanfaatan energi berkelanjutan yang dapat mendorong tercapainya pembangunan nasional berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan yang optimal, efisien, dan pola hidup hemat energi. Selanjutnya ada potensi pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama, energi dikembangkan secara konvensional, misalnya biomasa, panas bumi, dan tenaga air. Yang kedua, energi dikembangkan secara terbatas, yakni energi surya dan angin. Ketiga, energi yang dikembangkan dalam tahap masih penelitian, yaitu energi samudra. Selanjutnya, potensi energi terbarukan di Kabupaten Kediri. Potensi energi terbarukan di Jawa Timur adalah minyak dan gas bumi. Dibuktikan dengan banyaknya industri yang hasil dari penambangannya adalah gas alam, yang meliputi metana, etana, propana, butana, serta gas lainnya. Posisi geografis Kabupaten Kediri adalah 101 derajat 4705 sampai 112 derajat 1820 bujur timur dan 7 derajat 3612 sampai 8032 lintang selatan. Wilayah Kabupaten Kediri sendiri diapit oleh 5 kabupaten, yakni barat utara adalah Kabupaten Nganjuk, utara timur adalah Kabupaten Jombang, timur adalah Malang, selatan adalah Kabupaten Blitar, dan barat adalah Kabupaten Nganjuk. Kondisi topografi di Kediri sendiri terdiri dari daratan rendah dan pegunungan yang dilalui Sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara.
Tahun 2005 suhu udara berkisar 23 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat curah hujan yakni 19,8 mili per hari. Secara geografis, Kabupaten Kediri terletak di belahan selatan Jawa Timur. Secara ekologis, diapit oleh dua gunung yang bersifat berlawanan, yaitu sebelah timur adalah Gunung Kelut yang bersifat vulkanis atau vulkanik, yang sebelah barat adalah Gunung Wilis, yakni gunung non-vulkanik. Di bagian tengah Kabupaten Kediri melintang Sungai Brantas yang membelah Kabupaten Kediri menjadi dua bagian, yakni timur dan barat. Untuk yang timur, jenis tanahnya adalah latosol, andosol, regosol yang cocok untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan lainnya. Dan wilayah barat merupakan daerah pegunungan, tanah marginal, kurang subur dengan jenis tanah aluvial untuk komoditas perkebunan dan kehutanan. Secara keseluruhan, wilayah ada sekitar 1.308 wilayah Kediri ada sekitar 138.605 hektar yang terdiri dari 47,188 hektar sawah, 91,386 hektar lahan kering, dan 31 hektar lahan lainnya yang secara administratif terdiri dari 20 kecamatan, 343 desa, dan 1 kelurahan. Jadi untuk yang 31 hektar ini adalah pembagian untuk wilayah yang dihuni, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya berikut adalah peta wilayah Kabupaten Kediri. Untuk yang garis biru ini adalah Sungai Brantas. Seperti yang tadi, Kabupaten Kediri diapit oleh 5 kabupaten. Yang di sini adalah Nganjuk, di sini Blitar, di sebelah barat ini juga Nganjuk, yang timur ini ke Malang. Kurang lebih seperti itu. Seperti ini saya zoom. Jadi Sungai Brantas ini itu membagi dua wilayah Kediri. Yang sebelah bagian Gunung Wilis ini adalah sebelah barat. Yang bagian gunung yang timur yaitu Gunung Kelut ini sebelah timur. Jadi Kediri itu dipisah oleh Sungai Brantas ini. Seperti itu. Selanjutnya, rencana optimalisasi sumber daya energi terbarukan. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD, di Jawa Timur telah banyak studi tentang pembangkit listrik tenaga alternatif, yaitu sumber energi terbarukan berupa sampah. Di samping itu, penggunaan tenaga air perlu dioptimalkan lagi. Jadi potensi yang direncanakan pembangunan jangka menengah di daerah Kediri ini adalah potensi dari pengolahan sampah dan tenaga air. Seperti itu. Untuk pada penggunaan sumber energi terbarukan jenis tenaga air, di sini ada dua contoh. Sebenarnya banyak, cuma saya menggunakan ini karena ada datanya yang bersifat konkret.
Untuk yang pertama yaitu PLTA Kesamben. Ini adalah daerah aliran Sungai Brantas, Malang, yang sudah masuk ke studi kelayakan tahun 1997. Kapasitasnya 37 MW, produksi tenaga listrik 66 GWh per tahun. Itu perlu dipertimbangkan lagi. Untuk yang kedua yaitu PLTA Grindulu Pacitan. Tahun 1987 sudah dilakukan studi kelayakan. Kapasitasnya memiliki 16,28 MW sesuai pre-feasibility study. Potensi energi alternatif non-konvensional misalnya biomasa, tenaga surya, angin, mikrohidro, dan tenaga gelombang di masa mendatang untuk daerah pedesaan atau terpencil. Jadi yang PLTA yang memenuhi persyaratan pre-feasibility study yakni PLTA Grindulu Pacitan. Jadi sumber energi terbarukan di daerah Kediri ini yang saya contohkan adalah Kesamben dan Grindulu Pacitan ini. Tapi yang sudah terdata sesuai pre-feasibility study ini adalah yang PLTA Grindulu Pacitan. Selain itu, di Kediri juga terdapat energi alternatif non-konvensional, misalnya sumber energi biomasa, tenaga surya, angin, mikrohidro, dan tenaga gelombang, yang mana akan di zaman mendatang atau zaman modern akan digunakan untuk daerah pedesaan terpencil. Selanjutnya, tujuan dari rencana optimalisasi sumber daya energi terbarukan ini yaitu membentuk jaringan masyarakat hemat energi untuk menjalankan program-program konservasi energi, terwujudnya peningkatan capacity building efisiensi energi pada setiap aktivitas dan jasa melalui peningkatan keahlian dan keterampilan manajemen energi, menyebarkan informasi konservasi energi kepada masyarakat, dan mendorong percepatan pelaksanaan program konservasi energi. Jadi di daerah Kabupaten Kediri ini sudah direncanakan untuk optimalisasi sumber daya energinya yang baru terbarukan. Dan keuntungannya lagi nanti akan meningkatkan SDM juga, serta mendorong atau menggerakkan masyarakat untuk hemat energi dalam konservasi energi ini. Jadi program ini adalah solusi yang menurut saya sangat baik untuk dilakukan di daerah Kabupaten Kediri. Selanjutnya, rencana pembangunan jangka menengah yaitu atau disingkat RPJMD. Kegiatan utamanya yaitu yang pertama bantuan PLTD yaitu pembangkit listrik tenaga diesel, dan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Kedua, pengembangan jaringan listrik. Yang ketiga, pengembangan energi terbarukan. Kegiatan penunjangnya yaitu mendorong industri penunjang tenaga listrik, peningkatan SDM di bidang kelistrikan, serta mendorong lembaga perguruan tinggi dan penelitian daerah Kabupaten Kediri untuk ikut berpartisipasi. Jadi untuk rencana pembangunan sumber daya energi terbarukan ini dalam jangka menengahnya adalah untuk memajukan industri penunjang serta SDM-nya melalui lembaga perguruan tinggi atau penelitian daerah dan masyarakat umum. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yaitu analisa potensi sumber daya di Kabupaten Kediri.
Potensi sumber daya yang pertama yaitu potensi sumber daya surya. Di Kabupaten Kediri, potensinya adalah besar. Menurut data dari stasiun meteorologi sekitar ada 4,5 kWh per meter persegi per hari. Sayangnya sampai saat ini masih terkendala oleh mahalnya produk teknologi penuaian energi surya atau sel PV. Jadi untuk tenaga surya ini masih dalam tahap untuk pemenuhan sel PV-nya. Jadi untuk tenaga sumber daya surya ini di Kediri sebenarnya besar, tetapi masih terkendala untuk teknologinya yang mahal. Selanjutnya potensi sumber energi angin. Sumber energi angin ini sangat berpengaruh terhadap letak geografisnya. Dari hasil pengamatan pada daerah tak ada hujan, ternyata tidak bagus. Di kabupaten sendiri memiliki rapat daya angin kurang 200 watt per meter kubik per meter persegi, yang apabila dikelaskan menurut patokan Amerika Serikat ini masih berpotensi kurang. Selanjutnya yaitu sumber daya energi air. Sumber daya ini bisa didapatkan dari air mengalir yang berbeda ketinggian. Jadi tidak perlu air yang besar, yang penting ketinggiannya berbeda. Maka dipastikan bisa dijadikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau disingkat PLTMH. PLTMH ini sangat cocok diterapkan di berbagai pelosok wilayah Indonesia karena hampir sepanjang tahun ketersediaan air sangat melimpah, terutama di daerah Kediri. Selanjutnya sumber daya panas bumi, yang mana di daerah Kediri adalah Gunung Kelut. Untuk Gunung Kelut sendiri pada data lapangannya dalam kondisi waspada. Ini merupakan potensi panas bumi yang ada di Kabupaten Kediri. Walaupun demikian, potensi Gunung Kelut tidak dapat dioptimalkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama keaktifan Gunung Kelut yang tidak kontinu atau berkelanjutan. Kedua, tidak ketersedianya cadangan panas bumi di sekitar kawah. Jadi Gunung Kelut ini adalah sumber satu-satunya panas bumi yang ada di Kabupaten Kediri. Yang ketiga, tidak ada sumber panas selain dari kawah Gunung Kelut. Selanjutnya, sumber daya energi biogas. Kabupaten Kediri memiliki tempat pembuangan besar yang berada di TPA Sekoto. Energi ini relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan. Dengan memproses limbah biomasa di dalam alat kedap udara yang dinamakan digester, biomasa bisa berasal dari tinja, kotoran hewan, sisa jerami, sekam, dan daun-daunan. Namun mayoritas di daerah Kediri adalah kotoran hewan ternak. Berikut adalah data sampah dan potensi energinya. Di sini saya mengutip tabel dari kantor dinas PU. Banyaknya sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Kediri. Yang pertama, Kecamatan Mojo, jumlah penduduknya 62.110, luas wilayahnya 102,73, kepadatan penduduk 600,59, banyaknya sampah yakni 186.000, dan yang dihasilkan oleh sampah itu adalah 0,2236 MWh per hari. Selanjutnya seperti ini, bisa
zoom. Seperti ini. Jadi kurang lebih beberapa dari kecamatan ini akan ditotal, yakni jumlah di daerah Kabupaten Kediri penduduknya yaitu 1.438.783 orang dengan luas wilayah 1.386,5. Kepadatan penduduknya totalnya 25.967,56. Banyaknya sampah yaitu 4.316.349 dan potensi energinya yaitu 5.179.619 MWh per hari apabila dikumpulkan total menjadi satu. Ini adalah gambar TPA Sekoto yang menjadi pusat tempat pembuangan akhir sampah di daerah Kabupaten Kediri. Seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan atau analisis potensi pada ketentuan tugas, yakni pada 2025 dan 2050. Oke, yang pertama sensus penduduk pada tahun 2020 adalah di Kabupaten Kediri yaitu 1.635.294 jiwa. Untuk rata-rata pertumbuhan penduduk di kisaran 9.100 per tahun dari data ini 2020. Jadi untuk rata-rata penumbuhan penduduk di Kabupaten Kediri yaitu 9.100 jiwa per tahun. Dari data potensi pada tabel sebelumnya tadi, saya total energi baru terbarukan, jenis sumber energinya yaitu sampah di Kabupaten Kediri yaitu 179519. Di sini untuk mempermudah perhitungan saya bulatkan menjadi 518 megawatt-hour per hari. Ini adalah rata-ratanya
Jadi ini adalah potensi hasil listriknya dari sampah, yaitu 5,18 megawatt hour per hari. Jadi untuk ini adalah survei dari data 2020. Yang ditanya adalah 2025 dan 2050 ini berapa. Jadi saya kalikan dulu 5,18 dikali 1 tahun atau 365 hari. Jadi dikarenakan di sini saya jumlah dari data tabel pada penjelasan sebelumnya, ini kan dihitung per hari. Jadi ini adalah kumpulan dari beberapa kabupaten di Kabupaten Kediri. Kumpulan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Kediri. Untuk perharinya adalah seperti ini, 5,18 megawatt hour. Jadi untuk rumusnya 5,18 dikali 365, karena dalam 1 tahun ada 365 hari. Hasilnya adalah 890,7 megawatt hour per tahun. Jadi ini pada 2020 ini hasilnya seperti ini. Jadi selisih antara yang dicarikan 225 dan 250. Mohon maaf, di tahun 2025 dan 2050. Jadi kita kurangi dulu selisihnya. 2025 kurangi 2020 adalah 5. Jadi 5 ini dikali hasil dari perkalian sumber energi dari sampah ini tadi. Jadi 5 dikali 1850,7 dihasilkan 9453,5 megawatt hour per tahun. Seperti ini. Jadi di 2025 kira-kira yakni hasil dari potensi sumber daya terbarukan dari hasil sampah, yaitu ini. Seperti itu. Lalu kita menghitung pada 2050. Selisih dikurangi 2020 sama dengan 50 dikali 1890,7 sama dengan, jadi kan ini perbedaannya 5 dan 50 aja, jadi gampangnya ini komanya keluar. Jadi 94535 megawatt hour per tahun. Jadi seperti ini adalah hasil perkiraan dari sumber daya energi baru terbarukan
dengan potensi sampah hasilnya pada 2025 adalah 9.453,5 MWh dan pada 2050 hasilnya adalah 94.535 MWh per tahun. Jadi kurang lebihnya dari saya, perhitungannya seperti ini. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kalimat. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.